Dion Marks perkaya strategi Patrick Kluivert, Cina buat skenario singkirkan timnas Indonesia. Fakta unik striker diaspora skuad Garuda. Timnas Indonesia dan Thailand kompak buat Vietnam iri. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia dan Thailand kompak buat Vietnam iri. Media Vietnam Soa.vn meragukan Timnas Indonesia dan Thailand bisa lolos dari fase grup Piala Asia U20 2025. Bahkan media ini berani membuat pernyataan menohok setelah negaranya Vietnam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina. Sebagai informasi, The Golden Star Warriors jadinya menempati peringkat 2 grup A kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun mereka tersingkir dari persaingan runner-up terbaik, sehingga hanya 2 tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U20 2025, yaitu Timnas Indonesia U20 dan juga Thailand. Jadi apakah ini pernyataan meragukan atau justru iri dengan kiprah Timnas Indonesia dan Thailand? Namun memang hasil undian babak grup Piala Asia U20 2025 memberikan tantangan besar bagi Indonesia sekaligus Thailand. Tercatat skuad Gajah Perang berada di grup D bersama dengan Jepang, Korea, dan Suriah. Sebagai informasi, Korea adalah tim tersukses dalam sejarah turnamen dengan 12 kejuaraan. Sementara itu Jepang telah lama menjadi salah satu tim terkuat di benua Asia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Thailand. Kemudian Timnas Indonesia U20 juga tidak lebih mudah dengan masuk grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Uzbek sendiri adalah juara bertahan turnamen tersebut. Sementara untuk Iran telah banyak berinvestasi dan lolos dengan rekor sempurna tanpa kebobolan 1 gol pun. Berkaca dari situasi pada kedua grup di atas, Soha pun meragukan Timnas Indonesia dan Thailand bisa lolos dari fase grup Piala Asia U20 2025. Bahkan media Vietnam itu secara gamblang menyebut kedua wakil ASEAN itu mustahil bisa memberikan kejutan di Piala Asia U20 2025. Baik Timnas Indonesia U20 maupun Thailand U20 sendiri tidak pernah melaju melewati perempat final dalam 30 tahun terakhir. Namun tidak menutup kemungkinan Timnas Indonesia bisa saja memberi kejutan pada edisi kali ini. Untuk itu menarik dinantikan. Fakta unik striker diaspora skuad Garuda. Pertama, Rafael Struijk. Memang bukan di Eropa, Rafael Struijk kini pindah ke klub Liga 1 Australia Brisbane Roar pada September 2024 lalu. Ia pindah dari ADO Den Haag yang sudah dibela sejak masih di tim muda. Brisbane Roar sendiri dimiliki oleh Bakri Group, sebuah perusahaan asal Indonesia. Struijk sendiri masih berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya dan berupaya mendapatkan menit bermain reguler. Sementara di Liga Australia musim ini, ia baru bermain 9 kali dengan torehan 1 buah gol. Kedua, Ragnar Oratmangun. Nasibnya sempat tidak jelas setelah dicampakkan FC Groningen. Ragnar Oratmangun pun memutuskan pindah ke Liga Belgia bersama FC Vidender EH pada Agustus 2024 kemarin. Lalu pada 2018 lalu, pengusaha asal Indonesia bernama Sihar Sitorus mengakuisisi saham FC Vidender. Ragnar sendiri mulai mendapatkan kepercayaan tampil reguler di klub barunya itu, tapi ia baru mencetak 1 gol dari 14 penampilan di Liga musim ini. Ketiga, Ole Romeni. Belum resmi menjadi penyerang Timnas Indonesia, tapi proses naturalisasi Ole Romeni sudah rampung setelah sang pemain menjalani sumpah WNI pada 8 Februari. Saat ini Ole Romeni bermain untuk klub divisi Championship Inggris, Oxford United. Romeni sendiri pindah dari FC Utrecht ke Oxford pada 5 Januari 2025. Bahkan Marcelino Ferdinand yang membuat Oxford kental dengan nuansa Indonesia. Tapi pemilik dari klub ini juga berasal dari Indonesia. Saham mayoritas dari Oxford United dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri. Dion Marks perkaya strategi Patrick Kluivert.
Dion Marks, bek tengah baru timnas Indonesia U20, dikenal solid dan tanpa kompromi. Dengan tinggi 188 cm, ia jadi tembok kokoh di lini belakang. Musim lalu, ia tampil impresif dalam 24 laga bersama NEC Nijmegen U21. Fisik kuat dan kemampuan membaca permainan menjadikannya sulit untuk dilewati, seiring jadi penyelamat di momen krusial. Gaya bermainnya yang tanpa kompromi membuatnya andalan di lini belakang. Dengan 24 laga musim lalu, ia membuktikan konsistensinya sebagai bek solid yang sulit untuk tergantikan. Dion Marks sendiri tak hanya kokoh di lini belakang tapi juga fleksibel. Meski bek tengah, ia bisa beradaptasi sebagai fullback, memberikan opsi taktik bagi pelatih. Akurasi umpan dan mobilitasnya menunjukkan ia bukan sekedar bertahan. Sebagai bek modern, ia pun turut berkontribusi dalam serangan dan selalu berusaha semaksimal untuk tim. Dengan kemampuan bertahan yang solid serta kontribusinya dalam membangun serangan, dia pun menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian khususnya bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dengan postur tubuh menjulang setinggi 188 cm, dia pun dianggap sebagai figur ideal untuk memimpin lini pertahanan khususnya bagi tim nasional Indonesia. Cina buat skenario singkirkan timnas Indonesia. Mulai tahun 2026, Piala Dunia seperti yang kita tahu akan diselenggarakan secara bersamaan oleh 3 negara untuk pertama kalinya. Jumlah tim yang berpartisipasi pun juga diperluas menjadi 48 peserta untuk pertama kalinya. Ini bisa jadi adalah upaya FIFA untuk lebih memperluas pengaruh Piala Dunia dan memaksimalkan keuntungan. Sementara itu, beberapa penggemar percaya bahwa salah satu alasan mengapa FIFA memperluas jumlah tim peserta adalah untuk memungkinkan negara-negara dengan populasi terbanyak di dunia, seperti Cina, dapat mengikuti Piala Dunia. Apalagi sepak bola Cina pun telah mengalami berbagai pukulan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, peringkat dunia timnas Cina pun telah turun ke posisi 90 dan hanya berada di peringkat ke-13 Asia. Level timnas Cina pun menurun dan kekurangan pemain muda, sehingga kebijakan naturalisasi pun harus dilaksanakan. Oleh karena itulah, selama jeda musim panas kemarin, sepak bola Cina mulai melakukan naturalisasi terhadap 2 pemain asing, yakni Oscar JR dan Serginho. Seperti yang kita ketahui, dalam putaran ketiga kali ini, Cina tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, dan Indonesia. Timnas Cina sendiri telah menelan kekalahan dari Jepang baik di laga kandang maupun tandang. Mereka juga tumbang saat menjamu Arab Saudi dan bertamu ke markas Australia. Namun saat menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain, Cina memang berhasil memetik kemenangan. Dengan demikian, Cina sementara ini mengkoleksi 6 poin sama seperti 3 tim yang lain, yakni Indonesia, Arab, dan Bahrain. Dalam pertandingan terdekat, Cina sendiri bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Performa Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia kali ini pun juga terus melempem. Mereka hanya menang 1 kali dalam 6 pertandingan pertama, lebih sedikit dari timnas Cina. Untuk itu, melihat situasi saat ini, publik Cina pun berharap timnas mereka mendapatkan keajaiban kala melawan Arab Saudi dan bertekad meraih poin penuh atas Indonesia serta Bahrain. Jika skenario itu tercapai, maka peluang timnas Cina lolos ke Piala Dunia 2026 diyakini akan semakin terbuka.